الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami para pecinta jejak para wali. Kelahiran Kiai Haji Ali Masud KH Ali Masud dilahirkan di Pondok Pesantren Sono Sidokerto, Kecamatan Kunduran, Sidoarjo. Tidak diketahui secara pasti tanggal kelahirannya. Namun diperkirakan beliau lahir pada tahun 1903 Beliau putra kedua dari 3 bersaudara yang terlahir dari pasangan Kiai Said dan Nyai Hije Fatimah. Ayahnya berasal dari desa Sono, Kunduran Sidoarjo. Ayahnya merupakan pengasuh pesantren Sono, Desa Sidokerto, Kunduran, Sidoarjo. Sedangkan ibunya berasal dari Kedung Cangkring, Sidoarjo. Ali Masud mempunyai 2 saudara kandung, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Yaitu saudara tertua bernama Nyai Masrifah dan adik bernama Gus Mahfuz. Dia memiliki garis keturunan sampai Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Saat masa kanak-kanak, Ali Masud berada di pondok pesantren Sono Sidokerto yang didirikan kakeknya yaitu Kiai Muhail. Suatu ketika orang tuanya bercerai yang mengakibatkan Ali Masud ikut ibunya tinggal di tempat kakaknya di Desa Pagerwojo, Kecamatan Kunduran, Sidoarjo. Tidak diketahui secara pasti kapan orang tuanya bercerai. Diperkirakan ketika Ali Masud berusia remaja yakni usia 17 sampai 20 tahun. Kegiatan Ali Masud pada masa remaja tidak begitu tampak. Sebab beliau tumbuh sebagai pemuda biasa dan tidak lagi tinggal di pesantren sejak kedua orang tuanya bercerai. Ali Masud menikah beberapa kali. Hal ini dikarenakan setelah menikah selain cerai, beliau juga ditinggal meninggal oleh istrinya. Kiai Haji Ali Masud awalnya menikah dengan putri Madura di Pasuruan yang tidak diketahui secara pasti nama serta tempat tinggalnya. Pada perkawinannya ini tidak berlangsung lama karena bercerai. Setelah bercerai dengan putri Madura, kemudian beliau menikah dengan Nyai Sarah dari Kedung Cangkring. Perkawinan yang kedua ini hanya berlangsung beberapa tahun saja kemudian bercerai lagi. Setelah bercerai dengan Nyai Sarah, beliau menikah lagi dengan Nyai Satiyah dari Desa Kauman Mojoagung. Perkawinan yang ketiga ini hanya berlangsung selama 3 tahun kemudian bercerai lagi. Setelah itu, beliau kembali menikah dengan istri yang kedua, yakni Nyai Sarah. Dengan Nyai Sarah beliau menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah. Sepulang dari Makkah beliau pindah ke Pagerwojo dan beliau mendirikan sebuah rumah di sana dan pada akhirnya bercerai lagi. Kemudian menikah lagi dengan Buning dari Kedung Cangkring yang masih memiliki hubungan saudara dari ibunya. Pernikahan ini bertahan hingga 10 tahun, namun pada akhirnya istrinya meninggal dunia. Menikah dengan Nyai Dewi yang berasal dari Daleman Sidoarjo. Perkawinan dengan Nyai Dewi ini hanya berlangsung 8 bulan karena Ali Masud meninggal dunia. Dari keterangan tersebut dapat disimpulan bahwa Ali Masud menikah, bercerai kemudian menikah lagi dikarenakan mencari keturunan atau anak. Hingga akhir hayatnya pun tidak memiliki keturunan satupun. Dari semua pernikahannya pun tidak dapat diketahui secara pasti tanggal pernikahannya. Beliau meninggal dunia di Daleman Sidoarjo pada hari Selasa Pahing, tanggal 10 Juni tahun 1980 dan dimakamkan pada hari Rabu Pon, tanggal 11 Juni tahun 1980. Dalam proses pemakamannya, sempat terjadi perebutan tempat peristirahatan terakhir beliau yakni antara keluarga Nyai Dewi, keluarga besar Ali Masud dan keluarga Buning yang berasal dari Kedung Cangkring. Karena tidak menemui kesepakatan, maka disetujui untuk memohon fatwa dari Kiai Hamid Pasuruan dan beliau memutuskan bahwa Ali Masud disemayamkan di sisi ibunya,
yaitu di pemakaman umum di Desa Pagerwojo. Adapun fatwa dari Kiai Hamid pada waktu itu adalah ibumu, ibumu, ibumu. Di saat beliau meninggal datanglah para pelayat yang kurang lebih mencapai ratusan ribu orang. Semenjak itulah Desa Pagerwojo yang dulu terbelakang atas izin Allah secara lambat laun namun pasti karena beliau mengalami kemajuan. Hingga mantan Presiden RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Kiai Haji Zainuddin MZ pun pernah singgah dan berziarah ke makam beliau. Masyarakat Desa Pagerwojo dan umum meyakini bahwa beliau merupakan salah satu waliullah. Jika disebut Ali Masud, orang yang pernah bergaul dengan beliau akan teringat dengan sosok dan karakter beliau yang bertubuh kecil dan sederhana, namun memiliki sikap yang tegas dan bijaksana. Beliau tidak pernah bicara apabila ada hal yang tidak perlu dibicarakan. Hal ini sebab beliau senantiasa dalam kondisi berzikir dan seluruh tubuh beliau selalu berzikir kepada Allah SWT. Sehingga pembicaraan yang tidak ada tujuan dan manfaat, beliau tidak pernah melakukannya. Kegemaran beliau adalah seni hadrah atau dikenal dengan banjari. Beliau tidak pernah ikut dalam perkumpulan yang di dalamnya banyak madaratnya dan tidak bermanfaat. Beliau sangat dihormati oleh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya karena ketekunan beliau dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kaum muslim kepada Allah SWT. Berbagai macam cara yang beliau lakukan kepada masyarakat untuk membuktikan bahwa Allah Maha Esa dan Maha Segalanya. Salah satu cara ialah membantu masyarakat yang membutuhkan doa dan pertolongan beliau melalui kelebihannya. Kelebihan yang dimiliki Ali Masud merupakan kelebihan yang bersifat mutlak, di mana karomah beliau meliputi hal-hal yang bersifat musyahadah atau nyata dan tersembunyi. Ali Masud hanya sebatas memberi bantuan kepada masyarakat melalui doanya. Masyarakat Pagerwojo meyakini bahwa Ali Masud memiliki kelebihan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya karena anugerah dari Allah SWT. Berangkat dari hal ini, masyarakat juga meyakini bahwa Ali Masud merupakan orang yang dekat dengan Allah SWT. Penulis, Kazim Mahrur. Siapa yang mencintainya maka dia bersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.